Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi dengan Kakak Tosa, Kakak Sinta, Kakak Jopi. pada ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Kudaki-daki. Tetapi Kakak Tosa ingin ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyinya pakai gaya ya. Mulai musik. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berteman. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. baik adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah, kita lipat tangan, kita tutup mata, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu bisa berkumpul bersama walaupun lewat ibadah online ya Tuhan. Kiranya kami memohon Tuhan berkati ibadah ini, biarlah bisa berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhir. Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah minggu, supaya bisa tetap melaksanakan ibadah online ini dengan baik untuk melayani anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati Tuhan tubuh kembang anak-anak kami, biarlah mereka walaupun tidak bisa berkumpul seperti dulu lagi, tapi kami percaya anak-anak ini diberikan sukacita karena kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan ibadah ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua bisa duduk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Okta, kakak-kakak semua ingin mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih Yesus Indah Oh Indah.
Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi, yang tertib, dan jangan lupa Alkitabnya diambil, dipersiapkan. Dan juga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan membuka telinga hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat menjadi anak-anak terang dan garam untuk dunia ini Tuhan. Semua untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kakak mau bertanya, siapa sini yang tahu tokoh Alkitab yang selalu bersyukur kepada Tuhan? Nah, untuk lebih tahu lebih lanjut, silakan adik-adik simak video ini ya dengan baik dan tertib. Selamat menonton. Mari kita selami lebih lanjut. Jadi, Kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan, siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya.
Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk, tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan. Adik-adik sudah menonton firman Tuhan tadi. Siapa tokoh Alkitab yang selalu taat dan mengucap syukur kepada Tuhan walaupun dalam pencobaan? Ya, benar, Ayub. Tokoh Alkitab walaupun sedang dicobai Tuhan atas kehendak dan seizin Tuhan, tetapi Ayub tetap selalu mengucap syukur, tetap selalu merasa bahwa pencobaan yang dia terima itu adalah atas kehendak dan atas keinginan Tuhan Yesus. Dia walaupun marah, walaupun dia merasa tidak adil, tetapi dia tetap mengucap syukur dan tetap percaya imannya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga adik-adik yang ada di rumah. Walaupun sekarang kita sedang dalam kondisi wabah corona, adik-adik di rumah tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa liburan, tetapi ini atas kehendak dan seizin Tuhan. Adik-adik dan kakak-kakak dan juga mama-mama dan orang tua di rumah harus selalu mengucap syukur, karena pada hari ini adik-adik masih dikasih kesehatan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita harus meneladani tokoh Alkitab Ayub ini ya adik-adik, selalu mengucap syukur. Dan juga pada akhirnya Ayub dilipat gandakan apa yang telah hilang dari hidupnya, dan dia itu bukan sebuah hadiah adik-adik, tapi Tuhan karena sayang kepada Ayub, karena Ayub selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang ambil Alkitabnya ya adik-adik. Kita buka Alkitabnya dari kitab Ayub. Kitab Ayub, Perjanjian Lama. Nah, kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat adik-adik? Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 dengan perikop kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur.
ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Ayub takut adik-adik akan Allah dan menjauhi kejahatan. Begitu juga yang Tuhan harapkan untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk selalu takut akan Allah dan juga menjauhi sikap-sikap kejahatan adik-adik, agar adik-adik selalu diberikan hikmat kepada Tuhan. Siapa tokoh Alkitab yang meminta hikmat kepada Tuhan dibandingkan hadiah? Masih ingat? Ya, Raja Salomo. Dia meminta hikmat ya adik-adik. Dia tidak meminta emas, dia tidak meminta berlian, tetapi dia hanya minta satu pada Tuhan, yaitu hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah mengetahui yang benar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Sekarang untuk mengakhiri firman Tuhan, kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Kiranya kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, dapat menjadi teladan dan dapat menjadi seperti Ayub ya Tuhan Yesus, yang walaupun dalam pencobaan Tuhan, dalam pencobaan corona sekarang Tuhan, kami tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami tidak mengeluh ya Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu memberkati dan melindungi setiap aktivitas kami Tuhan. Dan Tuhan juga pada hari ini tetap memberikan kami kesehatan Tuhan, dan napas kehidupan Tuhan Yesus yang hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu selalu Tuhan lindungi dan berkati Tuhan. Beri kami kesehatan Tuhan Yesus, dan juga untuk kedua orang tua kami yang sedang menjalani aktivitas, Tuhan selalu lindungi, berkati Tuhan, dan juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu lindungi, berkati Tuhan Yesus. Setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus, yang hanya daripada-Mu Tuhan Yesus, untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, sekarang untuk tugas di rumah, kakak mau adik-adik bikin foto atau video sebagai ucapan syukur adik-adik dengan wabah corona ini. Contoh, foto sedang membaca firman Tuhan, atau foto atau video adik-adik sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa saja aktivitas positif yang adik-adik lakukan ya adik-adik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan di rumah selama tidak sekolah minggu, tidak bertemu dengan teman-teman secara langsung, tetapi adik-adik tetap bersukacita dan selalu mengucap syukur di rumah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik telah menonton firman Tuhan, dan kakak tunggu ya tugasnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, jikalau tadi kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kokta, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau
kita mau sama-sama mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Namun sebelum itu kita nyanyikan satu lagu lagi, Tanganku Ada Dua. Berdoa ya, tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah menyertai ibadah ini. Kiranya kami anak-anak Tuhan selalu diberkati dan selalu menjadi berkat ya Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan bisa menjadi terang dan garam bagi semua orang. Kami berdoa untuk adik-adik kami, tolong Tuhan Yesus sertai mereka, tumbuh kembang mereka, Tuhan Yesus sertai sekolah mereka. Biarlah mereka selalu diberikan kepintaran, hikmat, dan kebijaksanaan daripada Tuhan dari masa kecilnya. Tuhan juga sertai orang tua kami, Tuhan juga sertai kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah kami selalu sehat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, supaya kami bisa tetap kuat ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik semua, kakak-kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton ibadah live streaming kita pada minggu hari ini. Kakak-kakak semua mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.